Bapak Ibu calon jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita mau mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan menggerakkan hatinya kepada kita untuk kita bisa mengijabah hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh manusia. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah. Wahai Ibrahim, serulah kepada seluruh manusia untuk mereka datang ke rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya'tuka min kulli fajjin amik, yang mereka akan datang dari seluruh penjuru negeri. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana seruanku ini akan sampai kepada mereka?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Seru saja. Aku yang akan menyampaikan kepada mereka seruanmu." Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kepada hati-hati manusia tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai niat yang besar dan kita sudah berusaha untuk mendaftar dan menekadkan bulat kita untuk kita bisa beribadah di tanah haram, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sebuah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri, yang dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masalah ibadah umroh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita bisa menunaikan ibadah umroh ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh ini Bapak Ibu adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Bagaimana tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah umroh ini, kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah merupakan penembus dosa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang umroh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun la qitala fihi. Bagi perempuan, umroh ini adalah merupakan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Karena ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Ini adalah merupakan ibadah yang begitu agung, maka sepatutnya bagi kita untuk kita betul-betul mengontrol hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Kita melakukan ibadah umrah ini bukan untuk kita pamer kepada tetangga, enggak.
Kita melakukan ibadah umroh ini karena ini adalah merupakan ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Kita pulang dari manasik bawa koper, ya kan? Habis itu ada tulisannya Namira. Keluar dari mobil, tenteng-tenteng, dilihat tetangga. Pak, mau umroh? Bu, mau umroh? Ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Karena ibadah yang nampak ini betul-betul seorang hamba itu harus apa? Memperhatikan hatinya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngerasa percaya diri, Bapak Ibu. Enggak, insya Allah Ustaz, saya bisa ikhlas kok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ikhlas ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat berat. Kenapa? Karena yang namanya seton itu tidak pernah ganggu dohirnya Bapak Ibu. Seton itu tidak pernah ngeplak kepala Bapak Ibu, tidak pernah. Pernah dijewer. Adik pernah dijewer sama seton? Hah? Oh, nakal gitu kan? Nggak pernah. Loh, tapi seton itu selalu datang kepada seorang hamba dan yang diganggu urusan apa? Urusan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang syaitan bagaimana datang kepada manusia, was-was, nazagot, khutuwat. Bahasanya Allah itu 3 ini. Dan itu yang selalu diserang adalah urusan hati. Makanya syaitan itu tahu bahwasanya yang merusak seorang hamba itu dari hatinya ini. Ini yang selalu diserang oleh syaitan. Syaitan nggak pernah ganggu urusan zahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan kepada kita, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu apa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Terus harus diperiksa hati kita. Sebelum kita berangkat harus kita periksa. Ketika kita berangkat dari rumah harus kita periksa hati kita. Ketika kita di bandara harus kita periksa hati kita. Bahkan ketika kita sudah ada berada di tanah suci, kita mau melakukan ibadah umrohnya, itu pun harus kita jaga. Dan nanti ketika kita pulang dari umroh, hati pun harus kita jaga untuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tidak pengen dipuji tetangga, tidak pengen dilihat tetangga, tidak pengen dilihat oleh sanak saudara dan lain sebagainya, bahwasanya oh si bapak itu Masya Allah ya umroh. Tidak. Tapi betul-betul kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sadari, kita itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakkan hati kita untuk umrah siapa? Allah kan? Yang ngasih kita kekuatan, kesehatan untuk umrah siapa? Allah. Yang ngasih rizki kita, uang untuk kita mau berangkat umrah siapa? Allah. Ketika kita melakukan ibadah umrah, masa iya kita enggak karena Allah justru pengen dipuji sama si fulan. Padahal apa? Rizki sudah dikasih, kesehatan dikasih, kesempatan dikasih, kekuatan dikasih. Gerakkan hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Oleh karena itu nanti ketika kita mau melakukan ibadah umroh, Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, isinya cuma apa? Pengagungan kepada Allah. Ketika kita dari bertalbiyah labbaik Allahumma umratan, itu sudah pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya muji Allah, mengagungkan Allah. Lisannya terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba tahu ternyata ibadah umroh kita yang akan kita jalankan ini betul-betul murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini yang harus betul-betul kita siapkan. Hati yang harus betul-betul kita siapkan sebelum apa? Sebelum kita melakukan ibadah umroh. Karena ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik. Betapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang melakukan ibadah umroh itu subhanallah yang disiapkan hanya urusan zahir. Ya kan? Pasti yang disiapkan apa? Pertama, koper. Baju berapa yang kita akan bawa? Ya kan? Habis itu di sana musim dingin atau musim panas. Kemudian yang ditanya, real berapa yang harus kita butuhkan di sana? Supaya kita aman dan lain sebagainya. Pasti akan banyak orang ketika mau melakukan sebuah safar, itu yang akan ditanya urusan-urusan zahir. Padahal apa? Safarnya kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, loh kita ini mau menjadi tamunya Allah. Yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan Allah itu apa?
Ini loh Pak, hati. Hati kita yang harus kita siapkan. Bisa nggak hati kita mengagungkan Allah ketika kita beribadah, kita bisa nangis, kita bisa meminta kepada Allah, kita bisa merendahkan diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta, anak dan lain sebagainya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Karena pertemuan kita dengan Allah itu bukan pertemuan hanya sekedar zahir. Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan pertemuan batin kita. Hati kita bisa nggak membesarkan Allah? Sehingga ketika kita melihat rumahnya Allah saja, air mata kita menetes. Ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah, hati kita bergetar. Ya Allah, aku terima seruanmu. Ketika kita mengangkat tangan di Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar. Kita merasa rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita muter untuk tawaf dan kita berdoa, ya Allah, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala, kita ngerasa Allah betul-betul luar biasa nikmatnya kepada kita. Itu semua nggak bisa dadakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu butuh hati yang kuat, yang harus dipersiapkan sebelum dari keberangkatan, ketika berangkat sampai menunaikan ibadah umroh tersebut, hati itu yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau melakukan ibadah yang sangat agung, pahalanya begitu besar, hati ini yang harus betul-betul kita siapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan oleh seseorang yang mau melakukan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara ibadah haji dan umrah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada para sahabat ketika mau melakukan ibadah umrah dan haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah umrah berapa kali, Pak? Ada yang tahu ibadah umrahnya Rasulullah berapa kali? Ibu, berapa kali ibadah umrahnya Rasulullah? Belum tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah umrah 4 kali. Jadi Rasulullah melakukan ibadah umrah itu 4 kali. Kalau hajinya berapa kali? 1 kali. Ibadah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu kali, yaitu ketika hajatul wada. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat, dan ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama, ternyata rukunnya umrah seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukunnya umrah itu ada 3. Jadi rukunnya umrah itu ada 3 yang kalau seandainya rukun tersebut ditinggalkan, maka umrahnya nggak sah. Karena rukun ini harus ada. Apa itu rukun dari umrah? Yang 3 tersebut. Yang pertama, ihram. Seseorang itu harus niat ihram, harus niat umrah. Dengan mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Itu adalah merupakan ihram. Seseorang niat untuk masuk ke nusuk umrah. Dengan dia mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Sudah hafal Bapak? Coba. Labbaik Allahumma umratan. Baru setelah dia mengucapkan niat ihram tersebut, rukun yang kedua yang harus dia lakukan yaitu apa? Seseorang melakukan tawaf selama 7 kali, sebanyak 7 putaran. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yang harus dilakukan yaitu apa?
sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah merupakan 3 rukun. Kalau seandainya seseorang mau melakukan umroh, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian dia tawaf 7 kali, kemudian dia sa'i 7 kali, maka apa? Sudah sah. Sudah sah. Terus Ustaz, tahallul apa hukumnya? Tahallul hukumnya wajib. Tahallul itu adalah hukumnya wajib. Tahallul itu hukumnya apa? Wajib. Kalau seandainya wajib tersebut ditinggalkan, maka apa? Wajib bayar hadyu. Wajib bayar hadyu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pengen umroh. Ustaz, anak pengen umroh. Iya. Tapi anak enggak hafal doa-doanya. Bapak Ibu kalau samanya enggak hafal doa-doanya, cuma mengucapkan labbaik Allahumma umratan, muter Ka'bah 7 kali tanpa doa, kemudian sa'i 7 kali tanpa doa, kemudian terus potong rambut, sah apa enggak? Kalau secara ilmu fikihnya sah. Secara ilmu fikihnya sah umrohnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya tadi apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku bagaimana cara kalian melakukan ibadah umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat ketika mau melakukan ibadah umroh dari kota Madinah, apa yang disiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan ibadah hajinya, mau melakukan ibadah umroh, yang disiapkan yang pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan itu terbukti apa? Terbukti para sahabat. Ketika para sahabat itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, sebagian para sahabat sudah meneteskan air mata. Kalau bukan karena kekhusyuan di dalam hati, kalau bukan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, mereka tidak bisa menangis seperti itu. Disebutkan juga oleh sebagian para sahabat ketika mereka mengangkat tangan di depan Hajar Aswad, mereka sudah meneteskan air mata. Jadi yang dipersiapkan yang pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yaitu apa? Hati ini yang harus disiapkan. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah-sunnahnya, mengajarkan yang wajib-wajibnya bagi para sahabat ketika menunaikan ibadah umroh ini. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ketika seseorang mau melakukan ibadah umroh ini, maka di sana ada sunnah-sunnah yang harus betul-betul diperhatikan. Apa saja sunnah-sunnah ketika seseorang itu mau melakukan ibadah umroh? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti ketika mendarat di Jeddah, Bapak Ibu menuju ke Madinah, dan ini alhamdulillah lebih mudah dibandingkan kalau seseorang dia harus memakai kain ihramnya di pesawat. Ini biasanya lebih masyaqqah, lebih berat. Nanti dari Madinah ketika mau menuju ke kota Mekah, nah di sana ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Apa saja yang harus diperhatikan? Disunnahkan bagi orang yang mau melakukan ibadah umroh, yaitu apa? Disunnahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi besar. Dibersihkan betul-betul apa yang harus betul-betul dibersihkan. Mandi besar. Dibersihkan rambut-rambut yang disunahkan untuk dibersihkan. Bagi bapak-bapaknya, kumis dibersihkan. Kemudian bulu ketiak. Kemudian bulu-bulu yang lain yang disunahkan untuk dibersihkan. Itu disunahkan untuk dibersihkan. Kemudian ketika seseorang itu sudah melakukan mandi, disunahkan juga potong kukunya, dipotong, gitu. Jadi ini yang disunahkan ketika seseorang itu mau melakukan ibadah umroh. Kemudian disunahkan juga bagi bapak-bapaknya untuk memakai parfum. Tapi pakai parfumnya di mana? Di badan. Nggak boleh pakai parfum itu di kain ihramnya, nggak boleh. Jadi kalau bapak-bapaknya pakai parfum seumpamanya, semprot badannya atau mau pakai parfum yang bibit yang ditaruh, ya kan? Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Bir Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai za'faron. Terus Ustaz, gimana kalau setelah kita pakai parfum nempel di kain ihramnya?
Kalau kita pakai parfumnya di badan kemudian nempel di kain ihramnya maka enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kain ihramnya kita kasih parfum. Yang enggak boleh kain ihramnya itu kita kasih parfum. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau bapak-bapaknya pakai parfumnya di badan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan di dalam riwayat bahkan za'faronnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengalir dan itu apa? Sampai nempel ke kain ihramnya itu tidak apa-apa. Karena apa? Yang disunnahkan bagi orang yang mau melakukan ibadah umrah pakai parfum itu di badannya. Ketika nempel dengan kain ihramnya, karena nempel ke badan kita, maka itu tidak mengapa. Ini adalah merupakan sunnah yang harus berusaha untuk kita lakukan ketika apa? Ketika kita melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau melakukan ibadah umroh, maka apa? Bapak-bapaknya itu memakai 2 kain putih, yaitu rida dan kain ihram, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, insya Allah nanti saya akan praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram buat bapak-bapaknya supaya aman, nggak gampang melorot. Gitu kan? Karena apa? Bapak-bapaknya nggak boleh pakai pakaian sama sekali di dalamnya. Nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos. Betul-betul apa? Betul-betul lepas semuanya, hanya kain ihram yang ada di badan bapak-bapaknya. Untuk ibu-ibunya, maka apa? Menggunakan pakai pakaian syar'i yang menutup aurat, Kemudian apa? Tidak ketat. Yang menutup aurat dan tidak ketat. Dan inilah yang sepatutnya bagi ibu-ibu untuk apa? Untuk gunakan ketika mau melakukan ibadah umroh. Dan aurat betul-betul harus ditutup seperti halnya kaki. Kaki ini adalah merupakan aurat bagi ibu-ibu. Terkadang ibu-ibunya salah paham memahami aurat gitu kan. Terkadang ada orang menganggap bahwasanya muka ini bukan aurat, mukanya ditutup tapi kakinya malah dibuka. Padahal muka itu bukan aurat. Yang aurat itu adalah merupakan kaki. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu sudah mandi, sudah siap untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian di sana ada mikot yang harus dilalui oleh Bapak Ibu ketika apa? Mau melakukan ibadah umroh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memberi mikot. Itu tempat untuk memulai ihram itu Yalamlam buat ahlul Yaman. Kemudian apa? Dzulhulaifah buat ahlul Madinah. Kemudian Dzatu Irqin buat ahlul Iraq. Jadi ada lima tempat. Ada Juhfah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu semua perintah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat-tempat yang pasti akan dilalui oleh seluruh negara. Disitulah seseorang itu akan memulai mikotnya. Nah, mikot yang paling jauh itu adalah merupakan mikotnya ahlul Madinah. Mikotnya ahlul Madinah. Di mana? Di Dzulhulaifah. Kalau sekarang namanya itu Abyar Ali. Ini tempat yang paling jauh. Dan ketika seseorang mengambil mikot paling jauh, sebenarnya ini adalah merupakan nikmat yang tersendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok mikotnya ahlul Madinah itu paling jauh? Kenapa? Karena ahlul Madinah itu supaya apa? Lebih banyak untuk bertalbiyah. Lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu ada yang cuma 100 kilo dari kota Mekah, ada yang di bawah 100 kilo. Tapi kalau Madinah hampir 400 kilo. Orang itu sudah harus pakai kain ihramnya dan sudah mulai apa? Niat umrohnya. Nah, ketika kita sudah sejajar dengan mikot karena nanti naik kereta, ya Bang Juna ya. Karena Bapak Ibu naik kereta, jadi nanti mandinya sekaligus saya sebutkan teknisnya. Ketika Bapak Ibu keluar dari hotel itu sudah pakai pakaian ihramnya. Bapak-bapaknya sudah pakai kain ihram, ibu-ibunya juga sudah pakai pakaian yang sudah menutup auratnya, yang sudah syar'i untuk siap untuk melakukan ibadah umrah tersebut. Nanti ketika sudah kereta baru jalan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit, nanti sudah diberitahu. Insya Allah nanti ada pengumuman,
kita sebentar lagi akan sejajar dengan mikot. Itu kereta biasanya pelan. Setelah itu biasanya mereka akan memberi pengumuman, silahkan untuk melakukan niat ihram karena kita sekarang sejajar dengan mikot. Nah, ketika kita sejajar dengan mikot, kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Nah, ketika itu baru kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkannya. Disunnahkan bagi bapak-bapaknya apa? Angkat suaranya. Teriak enggak apa-apa. Gemakan kereta itu dengan apa? Suara talbiyah. Para sahabat disebutkan sampai suara mereka itu serak. Kalau ibu-ibunya disunnahkan untuk suaranya lirih. Cukup untuk didengar sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi kalau bapak-bapaknya apa? Angkat suaranya setinggi-tingginya. Teriak. Karena apa? Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengangkat suara. Dan kalau kita tahu tentang makna talbiyah tersebut, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku terima seruanmu, ya Allah aku terima seruanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku terima seruanmu, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Di situ kita sudah mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah bahwasanya apa? Ibadah umroh kita ini betul-betul karena Allah. Kemudian innal hamda, sesungguhnya segala bentuk pujian, wan ni'mata, segala bentuk nikmat. Kita memuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa datang ke sana, kita bisa melakukan ibadah umroh, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Laka wal mulk, betul-betul milik engkau ya Allah. Dan kerajaan ini milik engkau ya Allah. Ini makna dari talbiyah. Sudah apa? Membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita sudah betul-betul mengakui tentang kerendahan diri kita, bahwasanya diri kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah undang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kembali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu ya Allah bagimu di alam semesta ini. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke niat umroh dan bertalbiyah, maka apa? Maka disitulah seseorang itu apa? Seseorang itu sudah masuk ke nusuk umroh. Maka di sana ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Apa saja larangan-larangan yang harus diperhatikan? Yang pertama, jangan potong kuku. Jangan potong kuku. Atau apa? Ngambil kulit. Biasanya kadang iseng ya Pak ya, gigit-gigit. Itu. Jangan. Ini enggak boleh. Kemudian apa? Disebutkan juga termasuk di antara larangan-larangan ihram, yaitu pakai pakaian yang berjahit. Ini bapak-bapaknya enggak boleh pakaian yang berjahit. Yaitu maksudnya yang berjahit di sini yang membentuk tubuh, pakai celana dalam. Ustadz, ana enggak pakai yang berjahit, ana pakai celana dalam yang dari plastik itu yang langsung dibuang. Sama, itu karena bentuk. Jadi enggak boleh. Enggak biasa Ustadz enggak pakai celana dalam. Iya, tetap enggak boleh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita memang harus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Enggak boleh juga kita pakai minyak wangi. Enggak boleh kita pakai minyak wangi. Enggak boleh kita berburu. Membunuh hewan buruan, karena nanti di Mekah banyak burung dara semuanya, habis itu kita bunuh, enggak boleh. Ini enggak boleh. Begitu pula ketika umroh, akad nikah juga enggak boleh. Ketika nanti pas waktu mau umroh ternyata di sana kok nemu jodohnya, tunggu sampai kapan? Tunggu sampai selesai umroh baru apa? Baru nikah. Kalau ketemu dengan jodohnya. Begitu pula enggak boleh apa? Menutup kepala bagi laki-laki. Nah, topi, peci bagi laki-laki ini harus dilepas. Nanti semuanya Ustaz di kereta dingin, jangan sampai kita nutup pakai selimutan kayak gitu. Enggak boleh. Jadi betul-betul kepala kita itu harus kosong dan terbuka.
dan nggak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam posisi ketika kita sudah melafadzkan labbaik Allahumma umratan, kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukan ibadah umroh ini dan kita dalam posisi ibadah, perbanyak untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita bertalbiyah. Kalau kita capek bertalbiyah, maka dengan apa? Dibuat ngaji, Pak, Ibu. Dibuat ngaji. Kalau seandainya kita ngaji sudah capek, buat zikir. Paling enggak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita capek, Ustaz boleh tidur. Monggo silahkan tidur. Niatkan tidur kita itu supaya apa? Supaya nanti ketika saya mau melakukan ibadah umroh saya kuat. Ketika saya bangun, saya zikir lagi, talbiyah lagi, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Jadi enggak harus monoton talbiyah terus, enggak. Tapi apa? Bisa berzikir, bisa ngaji. Ustaz kalau seandainya anak lapar, makan boleh? Boleh. Larangan ihram itu, makan minum itu bukan larangan ihram. Karena sebagian bapak ibu takut mau makan minum. Wah, anak lagi keadaan ihram, mau makan sama minum, takut. Enggak. Lapar, monggo silahkan makan. Minum, pengen minum, maka minum. Dan inilah yang harus betul-betul kita fahami. Jadi tidak ada larangan ihram itu makan dan minum. Mau ke kamar mandi, monggo silahkan ke kamar mandi. Ini ketika Bapak Ibu berada di kereta, maka perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu sudah sampai hotel, maka ini yang paling banyak harus diperhatikan. Biasanya apa? Masuk hotel, mungkin gerah, pengen mandi. Biasanya apa? Mandi pakai sabun, jangan. Kalau sabunnya nggak wangi, nggak apa-apa. Tapi kalau sabunnya wangi, dan rata-rata sabun hotelnya ya wangi, apalagi bawa sabun Lifebuoy dari Indonesia atau sabun-sabun yang lain, maka apa? Ini jangan dipakai terlebih dahulu. Ustaz, kalau sikatan boleh? Boleh. Sikatan boleh. Pakai pasta gigi? Boleh. Nggak mengapa. Kenapa? Karena nggak ada orang parfuman itu pakai pakai Pepsodent atau yang lainnya. Maka tidak mengapa kalau kita mau apa? Kalau kita mau gosok gigi dengan pasta gigi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah masuk di hotel dan kita diberi kesempatan untuk istirahat, makan seperti itu, nanti akan diumumkan jam berapa kita akan mau melakukan ibadah umroh. Larangan-larangan ihram tadi harus diperhatikan. Biasanya bapak-bapaknya nutup kepala, ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nutup kepala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu usahakan sebelum melakukan ibadah umroh dibereskan semua hajat-hajatnya. Kepengen kamar mandi selesaikan. Kenapa? Karena ibadah umroh ini lumayan memakan waktu, kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam. Kalau normal, kalau enggak rame. Oleh karena itu apa? Diperhatikan, wudhu kita juga harus diperhatikan. Makanya diselesaikan dulu hajatnya ketika masuk ke dalam kamar mandi. Kita pengen BAB, keluarkan terlebih dahulu. Kita pengen buang air kecil, maka apa? Maka buang terlebih dahulu, baru kita mengambil air wudhu. Karena termasuk diantara syarat sahnya tawaf itu adalah merupakan apa? Suci. Syarat sahnya tawaf itu harus bersuci. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah kumpul nanti bersama ustadz, bersama para mutawif yang insya Allah nanti akan dibimbing selama melakukan prosesi ibadah umroh ini, maka yang perlu diperhatikan yaitu apa? Tadi, jaga kesuciannya, jaga hatinya. Kemudian apa? Jangan banyak ngobrol. Udah, kalau mau ngobrol sama temennya dan lain sebagainya, tinggalkan terlebih dahulu. Ini prosesi kita mau tawaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan diperhatikan adab-adab yang harus diperhatikan. Ketika seseorang itu mau masuk ke Masjidil Haram, maka apa? Maka hendaknya disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli apa? Abwaaba rahmatika. Doa masuk dengan kaki kanan.
Kemudian apa? Sandalnya monggo ditaruh di tasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya nggak sibuk dengan urusan sandal, dimasukkan ke dalam tas, siapkan kantong plastik, masukkan ke dalam tas. Pakaian kain ihramnya untuk bapak-bapaknya tetap masih dari awal itu masih nutup semua pundaknya. Nanti saya akan praktekkan. Kapan mulai dibuka pundak kanannya bagi bapak-bapaknya? Ketika apa? Ketika melihat Ka'bah. Ketika sudah melihat Ka'bah, maka apa? Yang mulai tadi dari Abyar Ali sampai melihat Ka'bah itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ketika melihat Ka'bah berhenti talbiyahnya. Kemudian berdoa apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina rabbana bisalam. Setelah itu apa? Setelah itu mulai banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Talbiyahnya sudah berhenti. Jadi sampai kapan talbiyah berhenti? Sampai melihat Ka'bah. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Ka'bah, ini ada di samping kiri Bapak Ibu miniatur Ka'bah. Mungkin sudah sering ya melihat. Nah, biasanya maaf saya sambil berdiri, biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu akan masuk dari pintu utama. Pintu utama. Pintu utama, kalau Bapak Ibu masuk dari pintu utama, Bapak Ibu nanti ketika turun ke tempat matof, ke bawah, Bapak Ibu akan lurus ke yang namanya Rukun Yamani. Ini Rukun Yamani. Rukun Yamani, yang ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Bagaimana patokannya Hajar Aswad? Biasanya patokannya Hajar Aswad, lihat aja di sebelah kanan. Ada lampu hijau dari atas sampai bawah. Kalau pojok kanan ada lampu hijau sampai bawah, berarti apa? Berarti pojokan Ka'bah itu adalah merupakan Hajar Aswad. Nah, biasanya masuknya itu kalau masuk dari pintu utama Bab Malik Abdul Aziz, maka apa? Maka akan sejajar dengan rukun Yamani. Tadi sudah saya sampaikan ketika melihat Ka'bah berdoa apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Bapak-bapaknya apa? Bapak-bapaknya ininya dibuka. Bagian atasnya dibuka. Sembari saya contohkan ya. Nah, bapak-bapaknya dari Madinah itu terus ditutup seperti ini. Ininya ditutup terus pundaknya. Ketika melihat Ka'bah, maka apa? Maka dibuka bagian kanannya, kemudian apa? Dibuka pundak sebelah kanan. Ketika sudah melihat Ka'bah. Jadi ketika sudah melihat Ka'bah, posisi tawaf dalam keadaan ittiba, yaitu apa? Pundak sebelah kanan dibuka. Ketika sudah melihat Ka'bah dan sudah sejajar dengan Rukun Yamani karena masuknya dari pintu pertama, maka apa? Berjalan terlebih dahulu. Apa yang dibaca? Enggak ada, belum mulai. Bisa berzikir saja. Ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa nyium. Kalau bisa nyium silahkan cium Hajar Aswadnya. Sulit Ustaz? Ya sudah, kalau enggak bisa nyium, pegang tangan. Gak bisa Ustaz. Kalau gak bisa, seumpamanya bawa tongkatnya tempelin. Ternyata gak bisa juga, gak bawa tongkat. Ya sudah, maka apa? Cukup Bismillah, Allahu Akbar. Tangannya diarahkan ke Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Muterin Ka'bah. Disunahkan 3 putaran pertama, disunahkan itu apa? Lari-lari kecil. Disunahkan lari-lari kecil. Dengan apa lari-lari kecil? Yaitu apa? Jarak kaki itu pendek seperti halnya lari. Disunahkan seperti ini, lari-lari kecil. Dan ini adalah merupakan sunnah bagi orang yang tawaf. Ketika dari Hajar Aswad muter sampai Rukun Yamani, apa yang dibaca? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa khusus. Bapak Ibu bisa minta sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Mau pakai bahasa Arab silahkan, bahasa Sunda monggo, bahasa Jawa silahkan. Maka apa? Bisa dengan bahasa apapun. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hajat kita berbeda-beda.
Setiap kita hajatnya berbeda-beda. Kalau seumpamanya terus dibimbing sama ustadznya cuma minta rezeki terus, padahal yang situ pengen anak yang soleh, yang satunya pengen rumah, yang satunya pengen mobil, dan lain sebagainya. Makanya apa? Minta masing-masing sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin," kata Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tadarru, rendahkan diri wa khufyah, suaranya dipelankan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta. Cukup didengar sendiri doa-doa tersebut. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang sama Allah Subhanahu wa taala, pengen apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang sama Allah supaya kita minta, dan Allah pengen memuliakan kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita. Hajat kita banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita minta sampai di rukun yamani. Setelah sampai rukun yamani, baru di sini ada doa khusus yang Rasulullah SAW senantiasa membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum sampai ke Hajar Aswad? Ngapain? Baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum sampai, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketika sudah sampai, maka apa? Ini dihitungnya satu. Dihitungnya satu putaran. Kita bismillahi Allahu akbar. Muter lagi. Apa yang dibaca lagi? Doa lagi, zikir lagi, minta sama Allah Subhanahu wa taala lagi. Terus muter sampai rukun yamani. Dan usahakan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, bukan hanya sekedar urusan dunia saja. Tapi apa? Ada hal yang jauh lebih besar. Kita minta surganya Allah, diselamatkan dari neraka, dijaga iman kita, semoga husnul khotimah, semoga diamankan dari fitnah, diberi keselamatan agama kita. Ini doa-doa yang paling banyak terkadang orang lalai. Yang diminta cuma urusan dunia terus terkadang. Maka jangan sampai kita sudah berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan yang besar, urusan-urusan tentang akhirat kita, surganya Allah Subhanahu wa taala, selamatkan dari neraka. Ini yang harus betul-betul kita minta, dan selipkan juga selalu di dalam doa kita ketika kita umroh, ya Allah, mudahkanlah saya untuk datang kembali ke rumah Engkau ya Allah. Ini juga doa yang terkadang orang lupa. Kalau ada sebagian para ulama menyebutkan apa? Saya selalu berdoa untuk diberi taufik untuk datang. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap tahunnya dia datang. Subhanallah. Ini adalah merupakan apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka apa? Minta. Ini kesempatan kita berdoa, kita lagi bermunajat, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita gantungkan, hati kita membesarkan Allah. Disitulah kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Sampai di rukun yamani, balik lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sampai Hajar Aswad kehitungnya berapa? 2. Bismillahi Allahu akbar. Muter lagi. Doa lagi. Sampai rukun yamani, doa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad kehitungnya 3. Bismillahi Allahu akbar. Terus 4, 5, 6, 7 terakhir. Ketika 7 yang terakhir, ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sudah sampai Hajar Aswad, enggak perlu gini lagi. Sudah cukup. Putaran yang paling terakhir, yang terakhir tersebut enggak perlu ngangkat tangan, tapi langsung menuju ke makam Ibrahim. Dan kita membaca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu apa? Ditutup Bapak Ibu. Bapak-bapaknya ditutup. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ditutup, kemudian apa? Makam Ibrahim itu letaknya di sini. Dengan pintu Ka'bah. Salatnya di mana? Sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau di situ penuh biasanya, cari tempat yang lain yang di situ lega.
Cari yang tempatnya lega, enak buat sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, apa yang dibaca? Yang dibaca rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Setelah rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kalau kita lihat kandungan dari Al-Kafirun dan kandungan dari surat Ikhlas tentang apa? Tentang pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu datang ke sini itu lillah. Bukan untuk siapa-siapa. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita selesai tawaf, kita sholat, diingatkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang ke sini wahai hambaku betul-betul lillah, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah kita sholat 2 rakaat, sebenarnya sunnahnya apa? Sunnahnya kita datang ke Ka'bah. Nempelkan tubuh kita kemana? Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu. Ini disunnahkan untuk menempelkan tubuh kita. Karena apa? Itu doa mustajab. Tapi apa? Penuh Pak biasanya Pak. Penuh luar biasa. Dan rebutan orang. Nggak pernah ada sepinya di namanya multazam. Apalagi kita orang Indonesia. Badan kita nggak besar-besar banget. Dengan ramainya terkadang dicengkewing, ditarik, taruh di belakang. Kan seperti itu. Terus bagaimana Ustaz? Ya kita berdoa. Setelah kita sholat kita berdoa. Kita nggak bisa ke sana, kita berdoa di tempat kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru. Biasanya orang sholat buru-buru apa? Mana HP? Nah, ya kan? Biasanya selesai tawaf, selesai sholat, yang dicari apa? Handphone. Buat apa Pak? Selfie dulu, mumpung depan Ka'bah. Nanti selesaikan dulu acara prosesi ibadah kita sholat, kemudian kita doa. Setelah kita doa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak apa-apalah buat kenang-kenangan buat diri sendiri, bukan untuk di-share supaya dilihat lagi di Mekah, bukan. Ini ujian Pak di zaman kita sekarang, subhanallah, ujian media sosial ini luar biasa untuk merusak keikhlasan kita. Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya, tulis status gitu kan. Ini ujian kita. Untuk apa? Untuk selalu senantiasa ikhlas dan merahasiakan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita salat dan berdoa, maka apa? Di sana ada sunnah yang lain. Apa sunnahnya? Minum air Zam-Zam. Di belakang, biasanya di belakang Bapak Ibu, sebelum ke arah sofa, itu apa? Itu ada tong-tong besar. Tempat air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam di sana. Ketika minum, doa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat kita minumnya pengen apa? Pengen sehat, sembuhkan penyakit, anak soleh, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan apa? Keutamaan dari air Zam-Zam. Setelah kita minum, maka disunahkan untuk membasahi rambut. Kalau ibu-ibunya gimana basahin rambutnya? Dari atas hijabnya, dibasahin. Kalau bapak-bapaknya tinggal disiram. Dan ini perlu diperhatikan, nyiramnya bukan di mana? Di lantai ya Pak ya. Jadi cari tong sampah, kemudian kita siramkan. Jadi sehingga nggak membuat becek di area Masjidil Haram. Setelah kita minum Zam-Zam, dan ini adalah merupakan sunnah, setelah itu apa? Baru kita datang ke tempat sa'i. Ke tempat sa'i. Kita jalan menuju ke tempat sa'i. Ketika di tempat sa'i, kita naik ke sofa, kita disunahkan untuk berdoa. Nah, nanti tempat-tempat doa seperti ini, karena bapak-bapak nanti akan pakai aplikasi Namira, insya Allah nanti akan ada bimbingan, sehingga kalau bawa headset, semua akan mendengar dari pembicaraan dari ustadznya tersebut. Nah, nanti membaca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bihi. Panjang Ustaz. Makanya dari sekarang harus dihafal. Tapi nanti insya Allah akan dibimbing oleh ustadznya dan mutawifnya. Ketika sudah sampai sofa, ini kebiasaan orang Indonesia Pak.
Kebiasaan orang Indonesia, ini ibadah sudah bayari Masya Allah. Sudah harus meninggalkan anak, keluarga di rumah. Setelah itu apa? Ketika ibadah pengennya cepet-cepetan. Pengennya cepat selesai. Nikmati ibadah umroh itu harus kita nikmati. Capek Ustadz. Nggak ada ibadah itu nggak capek. Ibadah itu semuanya capek. Sholat aja capek. Ngaji aja capek kan seperti itu. Tidur aja capek gitu loh. Tapi apa? Ibadah umroh ini harus kita nikmati. Biasanya orang Indonesia kalau pengen ke susu terburu-buru, itu apa? Di sofa sudah melihat Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar, jalan ke Marwah. Nanti nyampe Marwah, Bismillah Allahu Akbar, jalan lagi menuju sofa. Di sana ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat dikabulkan doa. Salah satunya apa? Sofa dan Marwah. Ketika kita sudah habis zikir inna sofa wal marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi, ngadep ke Ka'bah dulu. Jangan buru-buru ngadep ke Ka'bah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir 3 kali, antara zikir dan zikir ini doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir sekali. Habis zikir apa? Doa. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita minta, zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Habis zikir, doa lagi. Minta, ya Allah, hambamu ini datang kepada engkau ya Allah. Minta. Setelah itu apa? Zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu baru jalan. Jadi 3 kali zikir, antara zikir dan zikir itu apa? Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian jalan. Sampai ke Marwah. Ketika di Marwah, jangan langsung pergi, tapi apa? Ngadep lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti yang dilakukan di sofa. Zikir 3 kali, antara zikir dan zikir ini apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita terlalu banyak, Pak. Hajat kita kepada Allah begitu banyak. Hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Terus Ustaz, yang dibaca antara sofa ke Marwah apa Ustaz? Tidak ada bacaan khusus Bapak Ibu. Dari sofa sampai Marwah itu tidak ada bacaan khusus. Bapak Ibu bisa istighfar, bisa baca Al-Quran, bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid. Apa saja, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan dari sofa ke Marwah. Jangan sampai perjalanan sofa Marwah kita habiskan untuk apa? Gosip, ngobrol, baca Instagram sambil scroll, gitu kan? Baca Facebook, ngelihat status teman. Nah, ini justru malah ngilangin apa? Ngurangin pahala dari ibadah umroh kita. Usahakan apa? Gunakan istighfar, perbanyak istighfar. Dosa kita banyak. Kita ini dosanya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sofa ke Marwah, maka apa? Apa yang bisa kita baca, kita gunakan untuk zikir. Nah, nanti dari sofa ke Marwah itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Disunahkan bapak-bapaknya lari, ibu-ibunya nggak usah lari. Bapak-bapaknya nggak akan ninggalin ibu-ibunya. Nanti kalau sudah sampai kan pasti tetap kelihatan karena larinya nggak ngebut juga, gitu loh. Larinya hanya lari-lari kecil. Jadi apa? Ibu-ibunya tidak perlu ikut lari. Setelah itu apa? Setelah itu ketika sampai Marwah, sudah dari sofa ke Marwah, kemudian berdoa, ini dihitungnya berapa? Dihitungnya 1, Pak. Dihitungnya 1. Karena sebagian ulama mengatakan dihitung 1 itu kalau dari sofa ke Marwah balik ke sofa, itu baru dihitung 1. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Makanya para ulama yang lain mengatakan seandainya Ibnu Hazm pernah umroh, pasti akan merubah pendapatnya. Gitu. Tahu kalau capek ternyata gitu. Karena perjalanan hampir sekitar 700 meter. Dari sofa menuju ke Marwah. Gitu loh, setengah kilo lebih. Nah, tenang Bu, diberi kekuatan sama Allah. Begitu kan? Betapa banyak
orang-orang yang nggak kuat ketika nyampe sana minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Ketika sudah berdoa di Marwah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa, zikir lagi, berdoa, kemudian zikir lagi, baru jalan lagi menuju ke Marwah. Nanti pas waktu hijau lagi, bapak-bapaknya lari lagi, ibu-ibunya tetap. Ketika nyampe sofa, apa yang dilakukan? Berdoa lagi, ngadep ke Ka'bah, berdoa lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini dihitung dua. Dihitung dua. Berarti kalau 7, terakhirnya mana? 3, 4, 5, 6, terakhirnya nanti Marwah. Jadi terakhirnya Marwah. Makanya nanti ketika di Marwah ada satu tempat titik kumpul, karena biasanya ada yang jalannya pelan atau ada yang lain. Biasanya apalagi sudah trip yang ke-7 itu biasanya sudah agak sedikit pegang kaki atau apa dan lain sebagainya. Kalau nggak lama olahraga. Makanya apa? Nanti nunggu di Marwah semuanya. Setelah itu baru apa? Sudah selesai berarti. Tawaf sudah selesai, sa'i sudah selesai, dan yang terakhir tadi nggak perlu doa. Jadi sudah tinggal nunggu apa? Nunggu tahallul. Ibu-ibunya tahallulnya gimana? Ibu-ibunya tahallulnya itu usahakan jangan ngotori masjid. Biasanya nanti jangan sampai terfitnah. Ketika biasanya di Marwah, orang itu biasanya sudah mau apa? Sudah mau potong rambutnya. Ibu-ibunya di mana? Di hotel. Kenapa? Yang pertama, nutup aurat. Karena rambut itu aurat. Yang kedua, nggak ngotori masjid. Nggak ngotori masjid. Dan bagi ibu-ibu, itu motongnya cuma ini loh, segini. Seruas jari ini. Tapi dipotongnya bukan di sini saja, enggak. Tapi apa? Rambutnya dijadikan satu, dipegang, kemudian dipotong. Jadi bukan hanya segini sedikit itu, enggak. Terus disunahkan buat bapak-bapaknya apa? Disunahkan buat bapak-bapaknya itu botak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul muhallikin. Allah merahmati orang yang botak, pelontos, gundul. Kata para sahabat, ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah yang potong pendek. Rasulullah doakan lagi, rahimallahul muhallikin, yang gundul pelontos. Kata para sahabat, ya Rasulullah yang potong pendek. Kata Rasulullah, rahimallahul muhallikin. Tetap didoakan 3 kali rahmatnya oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru yang terakhir wal muqassirin, baru yang potong pendek. Ternyata apa? Rambut yang kita senangi ini itu apa? Menjadi sebuah pahala. Kapan? Ketika kita selesai melakukan tawaf sa'i, gundul pelontos, maka apa? Maka ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah doakan sampai 3 kali. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Ibadah prosesi umroh sudah selesai. Apa yang disunnahkan bagi Bapak Ibu ketika sudah selesai melakukan prosesi ibadah umroh? Disunnahkan sunnah tawaf. Tawaf sunnah. Berapa kali Ustaz? 7 kali. Setelah muter 7 kali, sholat 2 rakaat. Ini sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu bisa semuanya, mau sebelum subuh jam 3 selesai datang tawaf sunnah, sholat 2 rakaat, kemudian nunggu sholat subuh, monggo. Sebelum sholat duhur Ustaz pengen lagi, nggak apa-apa. Tawaf sunnah 2 rakaat, nunggu sholat duhur. Ustaz habis asar nunggu maghrib, nggak apa-apa. Tawaf sunnah lagi. Kalau tawaf sunnah semakin banyak, ya pahalanya semakin banyak. Setiap langkah yang kita langkahkan, Allah akan angkat derajat kita, diampuni dosa kita. Berapa langkah yang akan kita langkahkan ketika kita melakukan apa? Tawaf sunnah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah manasik umroh, prosesi ibadah umroh yang rukunnya hanya 3, yaitu ihram tadi, niat ihram di miqat, kemudian terus tawaf 7 kali dan sa'i 7 kali. Dan kewajiban bagi orang umroh yaitu memotong rambut. Ini adalah merupakan hal yang harus betul-betul diperhatikan dan kita berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanya